warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nurlaila Triana dengan NIM 2082409. Saya dari program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi-materi dari matkul metodologi studi Islam. Selamat menyaksikan guys. Baik, materi yang pertama adalah tentang pengantar metodologi studi Islam. Yang pertama, kalian tahu nggak sih apa itu studi Islam? Studi Islam adalah kajian ilmiah tentang ajaran, nilai sejarah, dan praktik kehidupan umat Islam. Kajian ini sangat penting karena Islam bukan agama yang statis, tapi agama yang terus berkembang dengan sesuai dinamika masyarakat. Nah, tujuan dari studi Islam ini juga tergantung pada siapa yang mempelajarinya. Kalau di kalangan umat Islam, tujuannya untuk memahami dan mengamalkan ajaran Islam dengan benar. Sedangkan di kalangan luar umat Islam, studi Islam dipelajari sebagai ilmu pengetahuan untuk memahami budaya dan kehidupan umat Islam secara akademik. Selanjutnya, ada 4 istilah yang perlu kita amati dan pahami dalam studi Islam, yaitu dalam metodologi, pendekatan, dan paradigma. Yang pertama, metode berarti cara atau langkah yang digunakan untuk mencapai tujuan tertentu. Misalnya, metode tafsir, metode dakwah, dan metode penelitian. Yang kedua, metodologi. Metodologi ini merupakan ilmu tentang metode untuk itu sendiri. Jadi kalau metode itu dengan cara, metode berarti tentang cara, ilmu tentang cara. Dan yang ketiga, pendekatan. Pendekatan merupakan sudut pandang dalam mempelajari sesuatu. Misalnya ada pendekatan historis, sosiologis, atau fisiologis untuk memahami dari berbagai sisi. Dan yang terakhir, ada paradigma, adalah cara pikir atau kerangka dasar yang disepakati oleh para ilmuwan untuk melihat suatu fenomena. Paradigma ini biasanya membantu kita menentukan apa yang dipelajari dan bagaimana cara menelitinya. Lalu, kenapa sih metodologi studi Islam itu penting? Ada beberapa alasan. Yang pertama, karena umat Islam sekarang menghadapi banyak tantangan, baik dari segi sosial, dari segi budaya, maupun pemikiran. Kita butuh pendekatan baru agar Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman sekarang. Yang kedua, dari era globalisasi, hubungan antara bangsa dan budaya makin terbuka. Studi Islam membantu kita untuk mencari nilai-nilai universal yang bisa diterima oleh semua pihak tanpa meninggalkan ajaran Islam. Yang ketiga, mempelajari Islam secara metodologis juga bisa meningkatkan iman dan takwa, membentuk pribadi Islam yang baik seperti jujur, adil, dan sabar, serta memperkaya wawasan baik tentang agama maupun ilmu pengetahuan tersebut. Dalam studi Islam ada 2 aspek utama yang menjadi sasaran kajian tersebut. Yang pertama, kajian aspek keagamaan, yaitu memahami ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis agar tetap berhubungan dengan nilai-nilai wahyu. Yang kedua, dengan aspek keilmuan, yaitu mempelajari ilmu Islam dengan pendekatan ilmiah, seperti analisis historis, empiris, dan sosiologis agar lebih rasional dan objektif. Kemudian kalau kita melihat perkembangan studi Islam dari masa ke masa, ilmunya sangat luas sekali. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, para ulama mengembangkan berbagai cabang ilmu seperti ada ilmu kalam, ada usul fikih, ada ilmu hadis, dan ilmu tafsir. Dari keempat ini itu sangat penting bagi studi pengajaran agama Islam. Yang pertama, ada ilmu kalam, yaitu membahas tentang soal keimanan dan sifat-sifat Allah. Kalian tahu kan sifat-sifat Allah itu? Terus
Yang kedua, usul fikih, yaitu ilmu tentang cara menetapkan hukum Islam. Tokohnya ada Imam Asy-Syafi'i dengan kitab Ar-Risalah. Yang ketiga, ada ilmu hadis. Ilmu hadis ini mulai membukukan sejak masa Khalifah Umar bin Aziz. Yang terakhir, ilmu tafsir, yaitu ilmu tertua dalam Islam yang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dari masa Nabi hingga sekarang. Dari sejarah ini kita bisa lihat bahwa metodologi studi Islam selalu berkembang dari sekedar pemahaman teks menuju pemikiran yang lebih rasional, kritis, terbuka, dan kontekstual. Sebagai penutup, saya menyimpulkan bahwa metodologi studi Islam adalah cara berpikir dan pendekatan ilmiah untuk memahami Islam secara mendalam, keseluruhan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Dengan memahami metodologinya, cara berpikirnya, tentang ajaran Islamnya, terus objektif dan berpegang teguh pada nilai-nilai wahyu. Selanjutnya adalah materi yang kedua tentang sejarah pertumbuhan dan perkembangan studi Islam di dunia. Pertama-tama mari kita pahami dulu apa arti Islam dan apa arti studi Islam. Baik secara bahasa, kata Islam berasal dari bahasa Arab, yaitu patuh, tunduk, dan berserah diri kepada Allah. Sedangkan secara istilah merupakan agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman hidup untuk umat Islam. Nah, sedangkan arti studi Islam berarti usaha untuk mempelajari agama Islam secara mendalam dan ilmiah, bukan hanya tentang ajarannya saja, tapi juga sejarah, budaya, bagaimana Islam memengaruhi dalam kehidupan masyarakat. Dan jadi studi Islam itu luas banget, mencakup Al-Quran, hadis, sejarah, dan sampai praktik keagamaan umat Islam di berbagai masa dan tempat. Selanjutnya, dalam mempelajari Islam ada 3 pendekatan utama, yaitu pendekatan utama itu yang sering digunakan. Pendekatan yang pertama adalah historis. Pendekatan ini mempelajari tentang Islam berdasarkan urutan waktu dan konteks sejarahnya. Misalnya, bagaimana Islam datang ke Indonesia dan menyesuaikan diri dengan budaya lokal. Pendekatan ini membantu kita memahami bahwa Islam berkembang sesuai zaman dan tempatnya. Dan yang berikutnya, yang kedua adalah pendekatan teologis. Pendekatan ini berfokus pada ajaran dan keyakinan Islam seperti konsep ketuhanan, syariah, dan akidah. Pendekatan ini penting agar pemahaman kita terhadap agama Islam tetap sesuai dengan nilai-nilai wahyu. Dan yang terakhir, pendekatan sosiologis. Pendekatan ini berfokus untuk melihat Islam sebagai bagian dari kehidupan sosial. Jadi bagaimana ajaran Islam diterapkan dan dipengaruhi oleh kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Misalnya bagaimana media sosial sekarang memengaruhi cara umat Islam belajar dan berdakwah. Dengan ketiga pendekatan tersebut, kita bisa memahami secara seluruh dari sisi sejarah, ajaran, dan kehidupan sosialnya. Sekarang, perkembangan Islam dari masa ke masa itu ada 3. Yang pertama ada periode klasik tahun 610 sampai 1250 Masehi. Periode ini dimulai pada masa Nabi Muhammad SAW hingga masa Bani Abbasiyah. Pada masa ini Islam berkembang pesat baik secara agama, ilmu pengetahuan maupun pemerintahan. Masa Abbasiyah bahkan disebut sebagai masa keemasan Islam karena lahir banyak ilmuwan besar dan pusat ilmu seperti Bait al-Hikmah di Baghdad. Yang kedua adalah periode pertengahan pada tahun 1250 sampai 1800 Masehi. Pada masa ini ditandai dengan kemunduran karena serangan Mongol dan perang salib.
tetapi juga muncul 3 kerajaan besar, yaitu Turki Utsmani, Safawi, dan Mughal. Ketiganya membawa kemajuan di bidang ilmu, pengetahuan, seni, dan pemerintahan. Yang ketiga terakhir ada periode modern. Pada tahun 1800 sampai sekarang, umat Islam mulai sadar akan ketertinggalannya dari Barat sehingga muncul gerakan pembaruan dari permunian ajaran Islam. Tokoh-tokohnya seperti Muhammad Abduh, Jamaluddin Al-Afghani, dan Muhammad Ibnu Abdul Wahab berperan besar dalam kebangkitan Islam modern di Indonesia. Di Indonesia sendiri muncul organisasi-organisasi Islam seperti Muhammadiyah, NU, dan Al-Irsyad yang berfokus pada pendidikan dan dakwah. Selain itu, pusat-pusat studi Islam juga berkembang. Dulu, studi Islam dilakukan di masjid seperti di Makkah, Madinah. Kemudian berkembang ke pusat ilmu seperti Baghdad, atau yang disebut Bait al-Hikmah, Cordova di Spanyol, dan Universitas Al-Azhar yang terkenal itu loh, di Mesir. Dan sekarang studi Islam sudah ada di seluruh dunia, termasuk di universitas-universitas barat yang memiliki jurusan Islamic Study. Dari sejarah panjang ini kita bisa belajar bahwa studi Islam bukan hanya soal agama, tetapi juga soal peradaban, ilmu, kemanusiaan, dan Islam pernah menjadi pusat ilmu dunia dan sampai sekarang, sampai masih terus berkembang dengan berbagai pendekatan yang baru untuk menyesuaikan zaman sekarang. Sebagai penutup, studi Islam adalah usaha untuk memahami secara menyeluruh dari sisi ajaran, sejarah, sosial, agar kita mengamalkan nilai-nilai Islam dengan bijak di kehidupan modern. Baik, selanjutnya materi ketiga, yaitu tentang agama dalam kehidupan manusia. Pertama-tama kita pahami dulu apa sih itu arti agama. Agama merupakan ajaran dan keyakinan yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhan serta memberi pedoman moral dan aturan kehidupan sehari-hari. Menurut Kuntaraningrat, agama bukan hanya urusan pribadi atau spiritual saja, tetapi juga bagian dari kehidupan sosial. Artinya, agama memengaruhi cara berpikir kita, berperilaku, berinteraksi dengan orang lain. Agama memberikan arah hidup kita untuk menjadi lebih baik, terarah. Kita bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah, serta membantu manusia mencapai keseimbangan antara kehidupan dunia dan akhirat. Selain itu, agama juga menumbuhkan kesadaran moral, sosial, dan spiritual agar manusia bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri, orang lain, dan lingkungan sekitarnya. Selanjutnya, agama juga banyak mempunyai fungsi penting dalam kehidupan manusia. Ada 3 fungsi dalam kehidupan manusia, yaitu ada fungsi edukatif, fungsi penyelamat, fungsi sosial kontrol. Yang pertama adalah fungsi edukatif, yaitu menanamkan nilai-nilai moral agar manusia berperilaku baik sesuai ajaran agamanya. Yang kedua, fungsi penyelamat, yaitu memberikan ketenangan batin, harapan, dan perlindungan spiritual terutama saat menghadapi kesulitan hidup. Yang terakhir, fungsi sosial kontrol, yaitu memengaruhi dan mengatur hubungan antar manusia, menjaga ketertiban, dan mengurangi konflik dalam masyarakat. Jadi, agama bukan hanya soal keyakinan, tetapi juga nyata terasa dalam hidup sosial, kehidupan sosial, dan emosional kita. Selain itu, agama juga membantu manusia menghadapi masalah psikologis secara psikologis itu seperti ada kecemasan, kehilangan arah,
terus apalagi ya, dan masih banyak lagi lah. Melalui penguatan iman dan doa, seseorang bisa merasa lebih tenang, kuat, dan mempunyai makna dalam hidupnya. Agama juga mengajarkan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan niat baik adalah bentuk ibadah. Jadi, agama memberi makna bahkan hal-hal kecil hingga hal-hal besar dalam kehidupan sehari-hari. Dalam kehidupan bermasyarakat, agama juga berperan sebagai pemersatu dan pembantu solidaritas sosial di kehidupan sekitar sehari-hari. Kegiatan keagamaan seperti pengajian, perayaan hari besar, atau kerja bakti bersama itu berfungsi untuk mempererat hubungan antara warga dan menumbuhkan rasa kebersamaan atau yang biasa disebut solidaritas. Nah, organisasi seperti NU dan Muhammadiyah juga menjadi contoh bagaimana agama Islam tidak hanya mengurus ibadah, tetapi juga berperan dalam pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat. Namun, kita juga harus sadar bahwa agama Islam bisa jadi sumber konflik kalau ajarannya disalahartikan atau digunakan secara ekstrim, seperti yang sekarang lagi viral-viralnya, kayak apa ya, mempersalahkan atau apa ya bahasanya itu, kayak mensalahkan, apa ya, kayak mempraktikannya salah, seperti ya kalian tahu lah gimana contohnya yang Mama Hufron itu kan kayak dia itu menafsirkan sendiri ya. Nah, ada lagi yang apa ya, dia itu pemabuk agama, dia itu kayak menjual doa, menjual tulisan Arab, dan itu kayak tulisan Arabnya itu dia itu bertameng atau bercover untuk keselamatan dirinya sendiri itu bisa, dan mendapatkan hadiah rezeki banyak, padahal kan itu rezeki kan berasal dari Tuhan ya kan. Nah, apalagi ya tadi lupa. Karena itu kita perlu memahami secara mendalam agama Islam dengan cara moderat dan toleran agar agama Islam benar-benar menjadi sumber kedamaian, bukan perpecahan ya. Terus lalu di zaman modern dan era digital ini, agama menghadapi banyak tantangan. Globalisasi dan teknologi membuat berbagai nilai dan budaya saling bertemu. Ada sisi positifnya, seperti dakwah yang lebih mudah lewat media sosial, tetapi juga ada sisi negatifnya loh, seperti penyebaran hoaks dan radikal. Untuk itu, kita perlu literasi digital beragama supaya kita lebih bisa memilih informasi yang benar dan informasi yang tidak benar atau yang bisa dibilang hoaks. Dan kita itu tidak mudah untuk terprovokasi. Selain itu, pendidikan agama Islam juga harus lebih kreatif dan relevan agar anak-anak mudah tertarik dan paham makna mendalam tentang ajaran agamanya, seperti dan terutama di Islam. Sebagai penutup, agama adalah pedoman hidup yang memberi arah, ketenangan, dan makna bagi manusia. Ia mengatur hubungan dengan Tuhan dan sesama manusia, menjaga moral, serta menjadi perekat sosial di tengah perbedaan agama. Selanjutnya adalah materi yang keempat, yaitu tentang pengertian dan pembahasan karakteristik dimensi agama dan ajaran Islam. Yang pertama, kita itu harus mengenal apa itu arti Islam, dan kita itu harus memahami agama Islam tersebut. Yang pertama, Islam merupakan agama yang berasal dari kata asyilam yang berasal
yang berarti artinya damai, berserah diri dan suci. Jadi Islam itu sebenarnya mengajarkan kedamaian dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbicara tentang karakteristik ajaran Islam, artinya adalah ciri khas dari ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Islam ini bersifat lengkap dan menyeluruh atau biasa disebut kafah. Tidak hanya mengatur soal ibadah saja, tetapi juga mencakup ekonomi, sosial, politik, pendidikan, hingga kesehatan. Semua bidang kehidupan diatur berdasarkan pedoman utama, yaitu Al-Quran dan hadis. Yang kedua, dimensi ajaran agama Islam. Pada dimensi ajaran agama Islam ini ada 4 yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, dimensi akidah keimanan. Yang kedua, dimensi ibadah atau kepatuhan kepada Allah. Yang ketiga, dimensi akhlak atau etika dan moral. Yang keempat, dimensi muamalah atau hubungan sosial dan ekonomi. Yang pertama adalah dimensi akidah atau keimanan. Dimensi ini menjadi fondasi utama dalam Islam. Bicara soal akidah, kalian tahu kan pengertian akidah itu apa? Akidah artinya keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. Kalau akidah kita kuat, maka hidup kita jadi lebih tenang, penuh keikhlasan, dan tidak mudah goyah. Ya, selanjutnya yang kedua, dimensi ibadah atau kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimensi ini berperan penting dalam ibadah. Apa sih yang dimaksud ibadah? Kalian tahu nggak sih ibadah itu apa? Nah, ibadah itu artinya bukti kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dengan sholat, puasa, zakat, dan pergi haji bagi yang mampu. Tetapi bukan hanya ibadah wajib saja yang dikerjakan, ada yang sunnah seperti sholat duha, sholat tahajud, terus sholat hajat, dan lain sebagainya. Juga ada contoh lagi seperti mengaji, itu juga bentuk ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua kegiatan yang diniatkan karena Allah juga bisa menjadi ibadah, misalnya bekerja, belajar, atau menolong orang lain. Ibadah juga membentuk kedisiplinan dan kebersamaan umat Islam. Dan yang berikutnya yang ketiga adalah dimensi akhlak atau etika dan moral. Dimensi ini lebih ke akhlak. Kalian tahu nggak sih akhlak itu pengertiannya gimana? Atau arti dari akhlak itu apa? Akhlak itu adalah bagaimana kita bersikap kepada sesama manusia. Ajaran Islam mengajarkan kita untuk jujur, adil, sabar, rendah hati, dan menghargai sesama manusia. Kalau akhlak masyarakat baik, kehidupan sosial, kehidupan sehari-hari, dan kehidupan apapun itu juga akan lebih damai dan harmonis. Dan yang terakhir adalah dimensi muamalah atau hubungan sosial dan ekonomi. Dimensi ini berfokus untuk mengatur antar manusia, misalnya dalam jual beli, kerjasama, dan kehidupan masyarakat. Islam melarang riba, menekankan keadilan, transparansi, dan keseimbangan supaya tidak ada pihak yang dirugikan. Yang selanjutnya adalah penerapan karakteristik di dalam dimensi Islam untuk kehidupan sehari-hari. Ajaran Islam bisa diterapkan di semua bidang kehidupan seperti agama, ibadah, ilmu dan pendidikan, sosial, ekonomi, kesehatan, pekerjaan, dan politik. Yang pertama ada agama.
Islam mengajarkan toleransi, terus apalagi ya, menghormati, terus menghargai dan mengakui adanya perbedaan dan tidak memaksa orang lain untuk beriman. Yang kedua ada ibadah. Ibadah seperti sholat. Kalau dalam agama Islam itu sholat, ya seperti yang sudah saya jelaskan tadi, sholat, puasa, zakat, dan haji bagi yang mampu. Kalau dari ibadah lain itu ada beribadah ke gereja, ke tempat-tempat suci atau tempat-tempat kayak kita itu kan masjid. Di agama lain itu ada nama sendiri, yang Kristen itu namanya gereja, yang nggak tahu ya yang lain aku lupa. Saya lupa. Terus baik, yang selanjutnya ada ilmu dan pendidikan. Islam ini sangat mendorong umatnya untuk menuntut ilmu dan berpikir kritis. Yang keempat, sosial. Islam menekankan keadilan, gotong royong, dan tolong menolong. Nah, yang kelima, ekonomi. Islam mengatur keuangan dengan adil dan melarang praktik riba. Yang keenam, ada kesehatan. Menjaga kebersihan lahir dan batin adalah bagian dari iman. Yang ketujuh, pekerjaan. Islam ini mengajarkan kita, bukan mengajarkan sih, lebih ke bukan mendorong kita untuk bekerja, tidak. Kayak Islam ini mengajarkan kita bekerja dengan jujur dan ikhlas dalam bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir ada politik. Islam menekankan kepemimpinan yang adil dan berpihak kepada rakyat. Ya, yang selanjutnya ada faktor-faktor yang memengaruhi pemahaman ajaran agama Islam. Itu ada 4, yaitu lingkungan sosial, pengalaman pribadi, kebutuhan hidup, dan terakhir proses berpikir. Yang pertama, lingkungan sosial seperti keluarga, teman, dan budaya sekitar atau orang-orang sekitar. Yang kedua, pengalaman pribadi, misalnya seperti pengalaman spiritual atau kegiatan keagamaan. Dan yang ketiga, ada kebutuhan hidup, karena agama memberikan ketenangan, cinta, dan rasa aman. Yang terakhir, proses berpikir, yaitu cara seseorang untuk merenungkan dan memahami ajaran Islam dengan akalnya. Jadi teman-teman, ajaran Islam itu sangat lengkap dan fleksibel. Islam tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga cara menentukan kita bersikap, bekerja, berinteraksi, dan hidup bermasyarakat, Terus kalau kita memahami dan menerapkan semua dimensi Islam dari segi akidah, agama, akhlak, dan muamalah, maka hidup kita akan seimbang antara dunia dan akhirat. Selanjutnya, materi kelima, yaitu tentang penelitian agama dan penelitian keagamaan. Penelitian ini bisa diartikan sebagai kegiatan untuk mencari tahu dan memahami sesuatu secara mendalam dengan cara sistematis. Nah, kalau dikaitkan dengan agama, penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana agama hadir dan berperan penting dalam kehidupan manusia. Jadi, penelitian agama itu bukan sekedar mempelajari hal-hal yang sifatnya spiritual saja, tetapi juga bagaimana ajaran agama maupun agama terserah, agama Islam, Kristen, dan lain sebagainya, agama dijalankan untuk memahami sifat manusia dalam kehidupan sehari. Sebenarnya membicarakan penelitian tentang agama
sering menimbulkan perdebatan. Ada yang berpendapat bahwa agama tidak bisa diteliti karena dianggap sebagai sesuatu yang paling suci dan tidak boleh disentuh oleh metode ilmiah. Tapi di sisi lain ada yang berpikiran bahwa yang diteliti bukanlah kebenaran agama itu sendiri, melainkan bagaimana manusia menjalankan dan memahami ajarannya. Jadi lebih ke fokus bagaimana penelitian bukan pada benar atau tidaknya, tetapi ajaran agama Islam, bagaimana cara agama itu berpengaruh dalam kehidupan sosial, budaya, ataupun perilaku manusia. Secara umum, penelitian tentang agama dibagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian agama dan penelitian keagamaan. Walaupun terdengar seperti mirip ya, keduanya mempunyai makna yang berbeda, cukup beda. Yang pertama, dari penelitian agama biasanya meneliti tentang isinya itu tentang ajaran agama itu sendiri. Misalnya seperti membahas tentang akidah, hukum agama, tafsir kitab suci, atau pemikiran tokoh agama. Penelitian jenis ini banyak menggunakan pendekatan dari ilmu keislaman seperti tafsir, hadis, fikih, dan filsafat. Tujuannya untuk memperdalam pemahaman tentang ajaran agama dan bagaimana ajaran itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan penelitian keagamaan lebih berfokus pada bagaimana manusia menjalankan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, bagaimana kebiasaan masyarakat dalam beribadah, bagaimana peran tokoh agama di lingkungan sosial, atau bagaimana pengaruh nilai-nilai agama terhadap perilaku masyarakat. Jenis penelitian ini biasanya memakai pendekatan sosial seperti sosiologis, antropologi, atau psikologi. Jadi penelitian keagamaan melihat agama sebagai bagian dari kehidupan masyarakat, bukan hanya untuk urusan agama saja. Nah, dalam praktiknya penelitian agama dan penelitian keagamaan bisa menggunakan banyak metode, tergantung tujuannya kemana. Kalau misalkan penelitiannya jadi misalkan penelitiannya bersifat eksploratif, berarti untuk mencari hal-hal baru. Itu menggunakan deskriptif atau menggambarkan kondisi yang ada. Ada juga historis untuk menelusuri sejarah perkembangan sesuatu ajaran agama. Metode yang biasa dipakai berupa observasi, wawancara, studi literatur, atau analisis teks keagamaan. Semua metode ini dipilih supaya hasil penelitian bisa lebih objektif dan bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian tentang agama juga mempunyai peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Melalui penelitian ini kita bisa memahami agama dengan cara yang lebih rasional, terbuka, kritis, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, penelitian ini bisa membantu kita melihat bagaimana nilai-nilai agama bisa diterapkan dalam menghadapi masalah sosial modern seperti intoleransi, konflik, atau perubahan moral di masyarakat zaman sekarang. Dengan kata lain, penelitian agama dan keagamaan membantu kita menjembatani atau menghadapi antara ajaran agama yang bersifat
normatif dengan kehidupan nyata manusia yang terus berubah. Jadi penelitian ini bukan untuk meragukan agama atau ajaran agama, tetapi justru untuk memahami dan mengamalkannya dengan lebih baik, lebih bijak dan kontekstual. Sebagai penutup, saya akan menyampaikan tentang kesimpulan yang sudah saya jelaskan tadi. Penelitian keagamaan dan penelitian keagamaan berfokus pada isi ajaran agama, sedangkan penelitian keagamaan berfokus untuk meneliti bagaimana manusia mempraktekkan agama dalam kehidupan sehari-harinya atau kehidupan sosialnya. Keduanya sama-sama penting karena memahami keduanya kita bisa melihat bahwa agama bukan hanya soal keyakinan pribadi, tapi juga bagian dari kehidupan sosial, budaya, dan moral manusia. Dengan penelitian yang terbuka dan ilmiah, kita bisa menjadikan agama sumber kebaikan, kedamaian, dan kemajuan bagi masyarakat. Baik, materi yang terakhir yaitu materi 6 tentang pemikiran Islam universal, eksklusif, dan inklusif serta relevansinya di era modern. Pertama-tama kita mulai dari konsep universalisme Islam dulu ya. Secara sederhana, universalisme berarti dari kata universal, yaitu menyeluruh atau berlaku untuk semua orang. Dalam konteks Islam, artinya ajaran Islam ini ditunjukkan untuk seluruh umat Islam atau umat manusia dalam memandang suku, ras, atau bangsa. Jadi di Islam tidak hanya untuk bangsa Arab saja, tapi untuk seluruh umat di dunia. Terus ada beberapa tokoh seperti Abdurrahman Wahid. Universalisme Islam itu tampak dalam ajaran Islam yang sangat lengkap dan menyentuh seluruh aspek kehidupan, baik dalam hal akidah, terus ibadah, maupun hubungan sosial. Nurholis Masjid juga menekankan bahwa Islam adalah agama yang mengajarkan kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat Islam seharusnya menjadi penengah dan teladan bagi seluruh manusia. Terus universalisme Islam bisa kita lihat dari ajaran tauhid, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala, dan dari tauhid inilah muncul prinsip kesetaraan manusia, semua sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang membedakannya hanya ketakwaannya saja. Namun di era modern ini, universalisme Islam yang menghadapi beberapa tantangan, misalnya dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi. Islam perlu menyesuaikan diri tanpa kehilangan nilai-nilai spiritualismenya. Dalam hal sekularisme dan nasionalisme, umat Islam harus tetap terbuka, berdialog dengan pemikiran modern, tetapi juga tetap berpegang teguh pada nilai tauhid. Lalu dalam hal pluralisme dan toleransi, piagam Madinah bisa jadi contoh nyata bagaimana Islam bisa hidup damai berdampingan dengan agama yang lain. Terus selanjutnya kita masuk pada tantangan pencapaian prinsip Islam di era modern. Ada beberapa tantangan terbesarnya. Di antaranya adalah yang pertama ada digitalisasi dan perkembangan teknologi. Yang kedua, kurikulum yang masih kurang relevan. Terus
Yang ketiga, kualitas guru atau SDM yang belum merata. Yang keempat, manajemen pendidikan yang belum sepenuhnya. Terus, dan yang kelima, yang terakhir, tantangan budaya global yang seringkali bertentangan dengan nilai Islam lah, gitulah. Bagaimana sih solusinya agar kita bisa berdampingan dengan dengan sesama agama lain? Solusinya ya tentu dengan meningkatkan pemanfaatan teknologi di lembaga pendidikan Islam dan memperbarui kurikulum agar lebih modern, meningkatkan pelatihan bagi guru, memperbaiki sistem manajemen dan memperkuat pendidikan karakter agar umat Islam tetap bisa berpegang pada nilai-nilai agama di tengah perubahan zaman. Selanjutnya, saya akan membahas perbedaan Islam eksklusif dan Islam inklusif. Islam inklusif adalah cara pandang yang terbuka dan menghargai perbedaan atau toleransi terhadap umat lain atau agama lain. Sedangkan masih tetap Islam inklusif. Dalam Islam inklusif mengajarkan bahwa perbedaan adalah hal wajar dan justru bisa memperkaya kehidupan. Dalam dunia pendidikan, dalam dunia pendidikan, Islam inklusif mendorong pembelajaran yang penuh toleransi, saling menghargai, dan terbuka terhadap dialog. Contoh nyatanya dari Islam inklusif bisa kita lihat dari zaman Rasulullah SAW di kota Madinah, di mana umat Islam hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain dalam satu komunitas. Tokohnya seperti Kiai Haji Abdurrahman Wahid juga menekankan pentingnya Islam yang inklusif agar terciptanya harmoni sosial dan masyarakat yang majemuk. Sebaliknya, Islam eksklusif lebih cenderung lebih menutup diri, merasa paling benar dan sulit menerima perbedaan dalam dunia pendidikan. Pola ini bisa melahirkan cara berpikir sempit, tidak terbuka terhadap dialog, dan bahkan berpotensi menimbulkan sikap intoleran. Tahu kan intoleran itu apa? Akibatnya yang berakibat munculnya kesalahpahaman dan konflik di masyarakat. Sementara itu, Islam inklusif justru menjadi solusi untuk membangun kehidupan yang damai dan harmonis melalui pendidikan dan dialog lintas agama. Islam inklusif bisa membentuk generasi yang moderat dan mampu hidup berdampingan dalam perbedaan. Jadi kesimpulan yang saya dapatkan adalah pemikiran Islam universal, eksklusif dan inklusif ini sering berkaitan dengan menunjukkan bahwa Islam itu menyeluruh untuk semua umat manusia. Namun dalam penerapannya di era modern atau zaman modern ini, umat Islam perlu bersikap inklusif, terbuka dan toleran agar ajaran Islam bisa tetap relevan dan membawa kedamaian di tengah dunia yang semakin beragam. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada tutur kata, kalimat dan sebagainya, itu saya memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.